Mungkinkah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, yaitu menghadirkan Pak Jokowi dalam sidang, 4 menteri, Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Bang Zulhas, untuk memberikan penjelasan di depan sidang Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka juga bersedia? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sidang Mahkamah Konstitusi tetap berjalan di bulan puasa dan permohonan peserta adalah Pak Presiden Jokowi hadir, 4 menteri hadir. Tetapi masalahnya apakah MK bersedia dan apakah mereka bersedia, itu ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apa pentingnya beliau-beliau hadir dan apakah ini juga akan menjadikan solusi kehadirannya itu. Pertama kita baca di Sindo, MK diminta hadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi bidang sengketa Pilpres 2024. Kemudian di Kompas, MK bukakan 4 Menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres. Dan di media Indonesia, MK diminta hadirkan Presiden Jokowi untuk membela diri atas tuduhan cawe-cawe di Pilpres. Dan yang terakhir adalah yang ada di Tempo, pakar hukum sebut MK bisa panggil Presiden Jokowi untuk klarifikasi tudingan tak netral di Pilpres 2024. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di Sindo karena jarang-jarang nanti kita hubungkan dengan yang lainnya. MK diminta hadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi sidang sengketa Pilpres 2024 yang berbicara judulnya berbeda dengan di media Indonesia yang super heboh karena agar jadi kehadirannya Pak Jokowi itu untuk membela diri atas tuduhan cawe-cawe di Pilpres. Jadi malah menukik. Jakarta, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyarankan tim hukum Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 meminta Mahkamah Konstitusi menghadirkan Presiden Joko Widodo sebagai saksi sengketa Pilpres 2024. Menurut dia, kehadiran sebagai saksi menjadi ajang pembelaan Jokowi sekaligus menegaskan ketidakterlibatan dalam dugaan kecurangan Pilpres 2024. Jadi harapannya adalah kehadirannya itu bisa mengklarifikasi beliau itu tidak cawe-cawe, tidak terlibat pada Pilpres 2024 untuk mengklirkan permohonan pemohon 01 ataupun 03. Kubu 01 dan 03 mengendalikan peran presiden. Pertanyaan adalah kalau orang dituduh melakukan kecurangan, dia punya satu hal penting, membela dirinya dalam persidangan supaya tidak liar. Jika permintaan tersebut tidak dikabulkan, maka MK diharapkan dapat memerintahkan dan meminta Jokowi untuk hadir menyampaikan keterangan. Oh, bagus sekali ini. Kehadiran Jokowi dinilai sebagai pemenuhan hak untuk membela diri atas dugaan keikutsertaan dalam kecurangan Pilpres 2024. Dia bakal mempertanyakan jika Jokowi tidak hadir meski permohonan pihak 01 dan 03 dibolehkan dan perintah MK meminta untuk memberikan kesaksian. Kemudian kita lihat yang ada di Kompas, ketika 4 Menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang Pilpres, kannya bagaimana, kansnya. Jadi MK dimohon untuk menghadirkan mereka itu adalah 4 menteri yang sudah sangat familiar. Pertama, Bu Risma, meskipun ini adalah kata bahasa 01 adalah yang kedua. Yang pertama
itulah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Itu dalam bahasa 01 harus dihadirkan. Sementara itu kubu Ganjar Mahfud meminta menteri yang dipanggil meliputi Sri Mulyani dan Risma, serta bahkan juga berencana meminta MK menghadirkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Loh, Pak Muhadjir juga dihadirkan. Pemerintahan kubu dan Ganjar kemudian disanggah kubu Prabowo Gibran selaku pihak terkait. Oleh kuasa hukumnya, Oto, kubu Prabowo meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh. Itu mengatakan seharusnya dalam perkara sengketa seperti ini, beban pembuktian ada pada pemohon sebagai pihak yang mendalilkan terjadinya pengerahan sumber daya negara oleh istana. Langsung ditolak. Cinta masa depan kita, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Apakah MK akan mengabulkan? Dan apakah beliau akan hadir? Dan apakah seandainya kehadiran itu, seandainya hadir, itu akan berpengaruh terhadap putusan MK? Atau seandainya tidak hadir, juga akan jadi beban? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sidang di Mahkamah Konstitusi itu merupakan alat terakhir untuk mencari kebenaran kebaikan bagi siapapun yang berproses di pemilu. Jadi final dan mengikat keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi hal yang harus diterima. Sehingga ketika ada harapan Pak Jokowi dihadirkan, Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Airlangga Hartarto, Pak Zulkifli Hasan, dan bahkan 03 meminta Muhadjir Effendi, menurut saya itu ada hal yang wajar dan bagus ya, seandainya MK mengabulkannya. Jadi supaya hal ini terklarifikasi semuanya. Tidak cukup ngomong bahwa Mahkamah Konstitusi itu mahkamah kalkulator, tetapi perlu dicari sampai dalam. Ketika dalam bahasanya Pak Jokowi nggak cawe-cawe, hal ini perlu dibuktikan apakah cawe-cawe atau tidak. Juga 5 menteri yang dimohonkan 01 dan 03 itu menjadi sesuatu. Kalau memang tidak ada cawe-cawe, kalau tidak ada kesalahan, maka akan bisa mengklarifikasi. Tetapi kalau sebaliknya ada sebuah masalah, maka kemungkinan akan ada sebuah keputusan. Nah sekarang adalah apakah ada intervensi cawe-cawe dan lain sebagainya, kita belum tahu. Karena di proses di Mahkamah Konstitusi yang akan membuktikan, kalau dalam bahasanya Pak Jokowi nggak cawe-cawe, dalam bahasanya 5 menteri nggak ikut-ikut. Tapi dalam bahasa 01 dan 03 ada sebuah intervensi cawe-cawe dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, dihadirkan kok nggak apa-apa sih untuk mengklarifikasi semuanya. Kemudian yang kedua, apakah seandainya dikabulkan oleh MK, maksudnya permohonan 01 dan 03, 1 presiden dan 5 menteri dihadirkan, apakah MK apakah mereka bersedia? Pak Jokowi, Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Airlangga Hartarto, Bang Zul, Has, dan Pak Prof. Muhadjir akan bersedia hadir? Kalau menurut saya bukan bersedia atau tidak bersedia. Kalau dikabulkan dan kemudian mereka dipanggil, lebih baik mereka hadir supaya bersih dari proses politik yang ada. Politik itu kan tidak hanya sesaat ya. Politik itu jangka panjang. Jadi kalau pada 2024 ini ada sebuah keputusan politik, maka semua prosesnya termasuk dalam Mahkamah Konstitusi itu akan dicatat dalam proses pengembangan demokrasi di Indonesia. Masih ingat bagaimana Pak Yusril itu menjadi tema orang yang jangan sampai MK itu menjadi mahkamah kalkulator. Itu sampai hari ini menjadi tema yang
dihidupkan kembali oleh Prof. Mahfud MD dalam proses persidangan. Jadi kalau menurut saya seandainya tidak hadir mereka malah rugi. Akan lebih baik hadir dan kemudian bisa mengklarifikasi. Apakah 0103 menerima atau tidak itu tema yang lain, tetapi bahwa kalau ada klarifikasi dan rasionalisasi klarifikasi maka akan bisa mengklirkan terkait dengan apa yang menjadi tema permohonan 01 dan 03. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan dari final mengikat Mahkamah Konstitusi? Everything is possible. Semua serba mungkin yang terjadi. Tetapi kalau 02 yakin bahwa tidak ada masalah, ya oke saja. Kalau 01 dan 03 juga memang ada masalah, maka ini adalah akan sebuah pertarungan ide dan gagasan, penjelasan terkait dengan apa yang ada di Mahkamah Konstitusi. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik memang persidangan di Mahkamah Konstitusi akan tercatat dalam sejarah bahwa pernah proses demokrasi kita mencari sebuah kebenaran dengan cara menghadirkan presiden dan menterinya kalau kemudian dikabulkan. Karena dengan cara seperti itu anak negeri kita lanjut pembangunan demokrasi kemudian tidak akan macam-macam dalam berproses politik. Kekuasaan adalah ya untuk kekuasaan. Jangan disampaikan, ditampilkan seakan-akan hanya milik satu kelompok ataupun keluarga ataupun tertentu. Tapi itu adalah untuk semuanya. Ya ini bukan berarti ini kita tidak mengatakan apa yang diinginkan 02 yang disampaikan Pak Uto. Seharusnya yang bisa mengklarifikasi itu ya 01 dan 03. Bukan menghadirkan Pak Jokowi atau 5 menteri. Itu dalam bahasanya Pak Uto Hasibuan salah satu tim kuasa hukumnya 02. Ya memang akhirnya kalau 01 03 berharap seperti itu maka 01 atau 02 permintaannya juga harus dikabulkan sehingga akan bisa clear semuanya karena duduk permasalahannya bukan pada menang dan kalah untuk proses MK ini, tapi apakah ada sebuah kebenaran keadilan yang perlu bisa ditegakkan di negeri ini. Itu yang penting dan nanti akan menjadi pembelajaran bagi politisi-politisi, praktisi demokrasi di negeri ini supaya mereka on the track dalam proses berdemokrasi. Semoga bermanfaat, menjadi referensi bagi kita dalam pengembangan demokrasi. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.